Shalom, selamat siang dari Jerman dan saya ucapkan selamat malam bagi sahabat-sahabat Pergi Düsseldorf yang berada di Indonesia, khususnya pembicara kita, Bapak Yobu Guan yang berasal dari Bandung. Selamat datang, selamat bergabung bersama-sama dengan kami di Pergi Düsseldorf ini. Tidak terasa 1 bulan yang sudah berlalu ya, kita tiba pada hari Minggu terakhir di bulan Februari ini. Walaupun demikian, bukan berarti kita tidak ingin mempelajari Alkitab, kita masih ingin terus mempelajari Alkitab. Baiklah, saya juga ingin menyapa sahabat-sahabat Pergi Düsseldorf yang ada melalui siaran live stream Ebenezer Ministry Channel di Depok. Saya mengucapkan juga selamat datang dan selamat bergabung bersama-sama dengan kami Pergi Düsseldorf. Kita akan mempelajari Alkitab. Tema kita pada saat ini adalah Kitab Wahyu, mengerti Kitab Wahyu 12, naga versus perempuan. Wah, bagaimana ini kisahnya ya? Dari judulnya saja naga dan perempuan itu sudah sangat menarik sekali. Nah, bagaimana kisah selanjutnya tentang Wahyu 12 ini? Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran Alkitab kita akan memulai dengan doa yang akan dipimpin oleh Kak Riris. Kita semua bersatu dalam doa. Silakan Kak Riris. Terima kasih. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk berkumpul melalui Zoom, di mana hamba-Mu Bapak Yobu Guan akan memberikan pelajaran tentang Wahyu. Dengan segala kerendahan hati kami, kiranya Roh-Mu yang suci mengurapi hamba-Mu Bapak Yobu Guan, dan kami semua yang mendengarkan firman-Mu dapat mengerti dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, kiranya Jom ini dari awal, pertengahan, hingga akhir berjalan dengan lancar baik Tuhan, karena kasih karunia dari Engkau kepada kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih banyak Kak Riris. Sekali lagi saya Like Tauran Gottwald atas nama Pergi Düsseldorf menyampaikan selamat datang dan selamat bergabung bersama-sama dengan kami dalam seri webinar pelajaran Kitab Wahyu. Baik, waktu berikutnya saya akan berikan kepada narasumber kita yang sudah tidak asing lagi dari Bandung, Bapak Yobu Guan. Marilah kita bertenang diri dan mendengarkan pelajaran berikutnya. Tuhan memberkati. Silakan Pak. Baik, sahabat-sahabat Pergi semua, selamat berjumpa kembali. Juga sahabat-sahabat dari Bandung atau dari seluruh penjuru tanah air atau seluruh dunia, selamat bergabung ya. Kita bersyukur ada teknologi di berbagai tempat kita bisa belajar. Dan saya percaya bahwa semua teknologi ini Tuhan izinkan terjadi karena memang Injil ini harus disebarkan cepat. Tuhan sudah mau datang. Amin. Mari kita belajar supaya kita bersiap. Nah, sahabat semua, pada kali ini kita akan belajar satu nubuatan penting dalam kitab Wahyu, nubuatan tentang nasib Alkitab. Munculnya gereja dan mundurnya gereja. Dan ini ditulis ribuan tahun sebelum terjadi. Saya berharap dengan belajar ini, kita akan imannya tambah kuat. Bahwa Tuhan kita mengendalikan segala sesuatu. Baik, saya akan share screen saya. Apakah sudah muncul? Boleh. Ya, sudah Sudah ya? kelihatan. Ya, baik. Nah, ini pelajaran kita hari ini. Saya minta izin akan ambil waktu sekitar 40 menit untuk berbagi topik ini. Mengerti Wahyu 12 ya, perang naga lawan perempuan ya.
yaitu kita akan belajar kemunculan dan kemunduran gereja. Oke, ada orang yang bisa gampang ingat bahwa oh ya, Wahyu 12 tentang naga dan perempuan. Tetapi saya ingin langsung kasih artinya sama pemirsa sekalian, yaitu Wahyu 12 isinya adalah munculnya gereja dan mundurnya gereja. Mari kita belajar. Inti dari Wahyu 12 dicantumkan dalam Wahyu 7 dan 17 ya, gampang diingat. 7 dan 17. Mari kita belajar. Naga berperang melawan perempuan. Dicantumkan dalam Wahyu 12 ayat 7 dikatakan maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikatnya berperang melawan naga itu dan naga itu dibantu oleh malaikatnya. Jadi kata Alkitab zaman dulu kala sekali ada perang. Perangnya di mana? Di langit, di surga. Antara siapa? Mikael atau Yesus dibantu malaikatnya dan naga dibantu malaikatnya. Jadi ini ada dua partai besar. Ayat 17 bilang apa? Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu lalu memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Jadi saudara lihat, perang ini sekarang bergeser melawan gereja perempuan ya. Dan kita akan belajar kenapa perempuan itu diartikan sebagai gereja. Jadi dengan kata lain, kalau saudara ingat Wahyu 12, satu kata saja yang saudara perlu ingat, yaitu perang, perang ya. Perang di langit, pindah ke bumi, pindah ke gereja, dan nanti kita akan belajar. Perang ini pindah ke dalam diri kita. Oke? Jadi perang ini sedang berlangsung. Mari kita ikuti pelajaran ini. Saya akan bagi Wahyu 12 dalam 5 bagian. Yang pertama, perang semesta. Yang kedua, perang terhadap gereja mula-mula. Yang ketiga, perang terhadap gereja pertengahan. 4, perang terhadap gereja akhir zaman. Dan yang kelima, hasil dari perang ini apa? Yaitu kemunduran gereja. Mari kita lihat bahwa Alkitab telah memprediksi semua ini. Perang semesta pertama kita akan belajar. Menurut catatan Wahyu, kenapa di dunia ini banyak penderitaan? Oh, ada ceritanya diberikan dalam Alkitab. Inilah latar belakangnya. Wahyu 12 ayat 7-9. Maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut juga iblis atau Satan yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, dilemparkan ke bumi bersama dengan malaikat-malaikatnya. Cilaka ini bumi ya, kebagian si jahat datang ke sini. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan heran kenapa di bumi ini banyak malapetaka. Walaupun kita punya Bapa Allah yang pengasih. Karena memang ada satu kekuatan lain yang bekerja di bumi ini. Inilah asal-usul yang perang ini. Dan kita sebut ini cosmic war ya. Perang alam semesta, perang langit, perang bintang ya. Baik, yang berperang disebutkan ada dua pihak, yaitu Yesus dan pengikutnya, setan dan pengikutnya. Baik, atau dengan kata lain, kita bisa sebutkan antara yang baik sama yang jahat. Dan konsep ini ada di seluruh Alkitab. Wahyu 12 hanya bantu memberikan intinya. Saudara baca mulai dari Kejadian 2 sampai Wahyu 21. Isinya adalah kekacauan ya. Manusia dalam kekacauan. Jadi yang pertama Eden, yang terakhir Tuhan akan menjadikan Eden lagi. Dan ada orang yang bilang Alkitab itu isinya cuma 3 bagian. Pertama Taman Eden, tengah-tengahnya adalah Taman Edan, yang terakhir adalah Taman Eden lagi. Jadi memang dunia ini dibikin bagus, sekarang jadi kacau, nanti Tuhan akan pulihkan lagi. Jadi di tengah ini, di tengah kedua hal ini adalah pertempuran antara yang baik dan jahat, Yesus dan setan.
antara kebenaran dan kesalahan. Dua perang ini akan terus terjadi. Dan kita lanjutkan. Yang kedua, Alkitab bercerita bahwa meramalkan bahwa setan ini turun ke bumi. Dan setan waktu turun ke bumi, dia bukan menggoda manusia, bukan menyiksa manusia, tetapi dia juga berperang melawan gereja. Dan yang paling jadi sasaran adalah gereja. Mari, atau umat Tuhan ya. Perang terhadap gereja mula-mula. Jadi sudah lihat Wahyu 12 bagian pertama adalah perang terhadap gereja mula-mula. Mari kita baca. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan, saudara perhatikan, berselubung matahari dan bulan di bawah kakinya. Dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia mengandung dan dalam keluhan penderitaan ia melahirkan kesesakan. Penderitaannya hendak melahirkan dan ia berteriak kesakitan. Nah, apa artinya perempuan, saudara sekalian? Beberapa waktu lalu kita sudah pernah bahas ini ya. Perempuan artinya jemaat atau umat Tuhan. Orang yang percaya sama Yesus itu ditandakan, disimbolkan perempuan ya. Ayatnya di 2 Korintus 11 ayat 2. Dan kapan perang ini terjadi? Waktu Yesus lahir dikatakan, oh perempuan itu atau gereja sedang dalam keluhan penderitaan, melahirkan, berteriak kesakitan. Dengan kata lain ini adalah gereja mula-mula yang dianiaya, mengandung siapa? Yesus Kristus. Karena kita lihat bahwa di ayat 3 dan 4 ya. Maka tampaklah suatu tanda lain di langit. Lihatlah seekor naga merah padam besar, kepala 7, bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota, dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang di langit dan dilemparkan ke bumi. Dan naga itu berdiri di hadap perempuan yang melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Jadi perempuan melahirkan itu artinya umat Tuhan melahirkan kekristenan. Gereja Israel melahirkan gereja Kristen. Dan yang menjadi titik peralihannya adalah kelahiran Yesus Kristus. Jadi setan ini sedang tunggu kapan ini Yesus Kristus lahir dan mau ditelan ya, mau dimakan. Jadi dengan kata lain ini naga adalah setan. Ya, apa ini 7 kepala dan 10 tanduk? Itu adalah kerajaan Roma. Kita sudah belajar pada pelajaran yang sebelumnya bahwa Eropa terdiri dari pada zaman Romawi terjadi 10 negara bagian, 10 divisi. Kenapa kepalanya tinggal 7? Mestinya 10 kan? Sejak munculnya Roma kepausan maka dicabut 3. Jadi memang ini adalah kerajaan Roma. Dan dari sejarah kita tahu bahwa memang penganiayaan mula-mula itu dilakukan oleh Roma. Ya, sejarah mencatat semua itu. Baik, jadi begitu setan dilempar ke dunia, dia menyerang manusia dan dia menyerang umat Tuhan. Oke. Kenapa naga itu selalu marah kepada gereja? Mari alasannya diberikan oleh Alkitab. 2 Korintus 11 ayat 2 dikatakan dalam perumpamaan ini. Sebab kata Paulus, aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi karena aku telah mempertunangkan kamu dengan satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Jadi orang yang percaya seperti kita ini dilambangkan sebagai perawan suci, mau dikawinkan sama Yesus. Jadi kenapa setan marah? Karena dia cemburu, dia sirik. Ada orang mau kawin sama Yesus, jadi dia iri hati. Jadi alasan marah dari yang membuat setan marah adalah diterangkan dalam ayat 1 tadi. Dikatakan, oh berbajukan matahari ya, saya balik tadi. Ya, dikatakan ini, seorang perempuan berselubungkan matahari. Di bawah kakinya sebuah mahkota dari 12 bintang. Nah, mari kita belajar tanda itu semua ya.
Nah, ini adalah sebuah gambar ilustrasi bahwa uh, gereja mula-mula itu dipotret ya, diberi potret seperti begini. Ada seorang perempuan, bajunya matahari, injak bulan, pakai mahkota 12 bintang. Apa artinya saudara sekalian? Berbajukan matahari, artinya bersifat Kristus atau meniru sifat Yesus Kristus. Dari mana kita tahu bahwa matahari adalah lambang Yesus Kristus? Dari buku Wahyu sendiri. Wahyu 1 ayat 16 bilang, dan wajahnya bersinar bagai matahari yang terik, bagai. Itu artinya seumpama. Jadi kalau Yesus dalam kitab Wahyu sering digambarkan seperti matahari ya. Oke, kemudian di dalam berbajukan matahari atau mengenakan matahari, apa artinya? Bajunya. Galatia 3 ayat 12 menolong kita untuk mengerti artinya. Kata Paulus, karena kamu semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah mengenakan. Nah, ini istilah pakai baju ya, mengenakan Kristus. Jadi orang yang waktu dulu belum bertobat memakai baju kotor. Setelah kita bertobat, kita memakai baju baru. Nama bajunya adalah Yesus Kristus. Jadi kalau begitu, berbajukan matahari artinya meniru karakter Kristus dalam hidupnya. Jadi kenapa setan marah? Ini orang yang dulu orang tuanya Adam dan Hawa sudah saya taklukkan. Ini orang kok jadi makin baik? Benci. Jadi alasan setan marah adalah karena makin baik, makin menyerupai Kristus. Nah, alasan lain kenapa setan marah adalah dikatakan alasan yang kedua dalam Wahyu 12 ayat 1. Bulan artinya adalah firman Tuhan. Saya buktikan dari Mazmur 89 ayat 35 ya dalam bahasa Indonesia dan 38 dalam bahasa Indonesia. Aku tidak akan melanggar perjanjianku, kata Tuhan. Apa yang keluar dari bibirku tidak akan kurubah. Seperti bulan. Jadi tetapnya janjiku itu seperti bulan selamanya. Suatu saksi yang setia di awan-awan. Jadi bulan itu saksi dari matahari ya. Jadi kalau begitu, apa artinya bulan? Bulan artinya firman Tuhan, janji Tuhan, perkataan Tuhan. Apa artinya kalau begitu berdiri di atas bulan? Artinya berdiri di atas Alkitab. Itulah sebabnya setan marah. Ya, ayat penjelasannya bisa juga kita dapat di Yohanes 5 ayat 39. Yesus berkata bahwa kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. Jadi bulan itu kan memantulkan sinar matahari kan, nggak bersinar sendiri, dia pemantul. Begitulah Alkitab. Alkitab nggak punya sinar sendiri, tetapi Alkitab memantulkan seseorang, yaitu Yesus Kristus. Jadi dengan kata lain, mengapa setan marah kepada gereja mula-mula? Karena gereja mula-mula sifatnya makin lama makin seperti Yesus Kristus dan berdiri di atas Alkitab. Marah sekali setan, ya. Baik. Jadi kita simpulkan, alasan kemarahan setan terhadap gereja mula-mula adalah karena meniru karakter Kristus dan imannya berdasar hanya Alkitab. Nah, saudara perlu paham ini betul, ingat ini betul, karena nanti kita akan belajar bahwa setan gak perlu marah kalau orang Kristen digeser dari dua prinsip besar ini. Baik, nah sekarang perang ini berlanjut, kata Alkitab, perang terhadap gereja pertengahan. Mari kita lanjut. Wahyu 12 ayat 6. Ya. Perempuan itu lari ke padang gurun. Kan tadi mau ditelan ya, sekarang lari. Di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Kita tahu bahwa hari itu sama dengan tahun dalam nubuatan. Jadi apa artinya ini? Perempuan sekali lagi adalah gereja atau umat Tuhan.
Apa artinya lari ke padang gurun? Menyingkir ke tempat yang sepi. Apa artinya 1260 hari? Lamanya 1260 tahun. Kita mengulang pelajaran yang lalu. Apa artinya? Oh, ini adalah kekuasaan Roma. Waktu Roma berkuasa dari 538 sampai jatuhnya Roma, pada waktu revolusi Prancis 1798, saudara kalau kurangkan tahunnya, 1260 tahun. Bukan main Alkitab kita ya, menubuatkan persis. Itu sebabnya setiap saya mempelajari nubuatan, iman saya makin kuat. Kenapa? Karena kalau dunia ini dikontrol oleh Tuhan, kalau sejarah dalam genggaman Tuhan, betapa kecilnya masalah saya. Betapa kecilnya saya di tangan Tuhan. Tuhan akan menjaga saya. Apapun yang buruk terjadi di dalam hidup saya tahu ada satu tangan yang berkuasa memegang sejarah hidup saya. Sebab dia sudah terbukti memegang sejarah dunia. Jadi persis kan? Oke. Jadi kita tahu bahwa naga ini, ya, dia adalah setan yang berkuasa. Setan dalam wujud ya, setan menggunakan alat di dunia ini yaitu Roma, berkuasa 1260 tahun di bawah Roma Kepausan. Nah, kalau saya sebut Roma dan Roma Kepausan, ya itu adalah continuation, satu paket ya. Roma bangkrut dilanjutkan oleh Roma Kepausan. Roma juga ya. Baik, apa langkah berikutnya? Apa yang akan terjadi? Berikutnya Alkitab meramalkan bahwa perang ini di abad pertengahan ini akan berlanjut ke perang terhadap gereja akhir zaman. Yang dimaksud akhir zaman adalah setelah French Revolution ya, revolusi Prancis. Sejak abad 18, 19, abad 19 menurut definisi Alkitab itu adalah akhir zaman. Baik. Nah, sekarang kita lanjut ke catatan nubuatan dari Wahyu 12 ayat 5. Dikatakan, lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya sebesar sungai ke arah perempuan itu, supaya dia dihanyutkan oleh sungai itu. Jadi setan ini gigih sekali untuk menghancurkan gereja. Dikatakan menyemburkan air dari mulutnya. Apa artinya air dari mulut sebesar sungai? Artinya dihanyutkan. Itu artinya dibanjiri dengan banyak ajaran dan filosofi ya. Mayoritas percaya kepada dia sehingga berusaha dihanyutkan. Bapak Ibu, saudara, jadi dihanyutkan artinya berusaha menyesatkan. Nah, kita tahu bahwa dalam sejarah Eropa, Protestan adalah sebuah gerakan yang berusaha melawan kepausan, ajaran kepausan. Tapi jumlahnya sedikit. Tetap orang lebih suka ikut yang banyak. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini adalah sifat manusia ya. Kalau kebanyakan lari ke kiri, kira-kira kita lari kemana ini? Biasanya ikutan ke kiri ya. Kalau semua orang lihat tengok ke atas, biasanya orang ikut-ikutan juga tengok ke atas. Jadi memang kita ini adalah makhluk yang suka ikut-ikutan. Itu sih sebabnya setan berusaha mencari pengikut yang banyak supaya orang berpikir bahwa yang banyak ini pasti benar. Jadi inilah strategi iblis, yaitu mengajarkan banyak ajaran supaya kalau bisa semua orang disesatkan ya. Jadi gerakan Protestan adalah sebuah gerakan yang ingin dibasmi oleh Roma Kepausan sebab melawan ya, memprotes ajaran mereka. Nah, saudara sekalian, inilah titik yang menarik. Setelah Protestan mau dihancurkan, malah Kepausan yang hancur. Kita belajar bulan lalu, yaitu waktu revolusi Prancis. Pausnya ditangkap. Nah, waktu sebelum pausnya ditangkap, apa yang terjadi di dalam Alkitab? Nah, ini yang menarik. Ini titik balik kejatuhan gereja. Mari kita lihat ya. Gereja waktu dianiaya, makin kuat. Makin dianiaya, makin berkembang. Nah, sekarang ada sebuah titik turning point dari gereja. Wahyu 12 ayat 16. Mari kita baca.
Tetapi bumi datang menolong perempuan itu yang membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Oh, sekarang Protestan, sekarang kekristenan mendapat tempat perlindungan yang aman. Siapa yang menolong perempuan? Siapa yang menolong gereja? Kata Wahyu 12 ayat 16, oh bumi menyelamatkan kekristenan. Apa ini bumi? Kalau saudara belajar tentang sejarah, mudah juga kita menebak dari sejarah. Pertanyaan, di mana tempat yang aman untuk jadi pelarian orang Kristen, Protestan? Jawab adalah benua Amerika. Ya, saudara tahu di Amerika banyak sekali histori tentang pelarian orang Protestan ke Amerika. Apalagi khususnya kalau saudara pergi ke Amerika sebelah timur, saudara akan lihat banyak nama-nama ya, misalnya New England, yaitu artinya Inggris baru ya. Wah, dan bangunan-bangunan Eropa di sebelah timur Amerika. Memang tempat itulah tempat pendaratan orang-orang yang mau cari kebebasan beragama. Jadi, bumi ini siapa? Dari sejarah kita dapat jawaban. Itulah benua Amerika yang menyelamatkan perempuan atau gereja. Jadi dengan kata lain, ini adalah sebuah titik penting dalam sejarah bahwa Protestan selamat karena benua Amerika. Tetapi saudara sekalian, dramanya dimulai di sini. Dramanya dimulai di sini. Mari kita belajar lagi. Nah, apa arti bumi ya menurut Alkitab? Wahyu 17 ayat 15. Tadi menurut sejarah. Sekarang kita coba lihat Alkitab. Wahyu 17 ayat 15 dikatakan, oh kamu kalau lihat banyak air, itu adalah banyak bangsa, banyak rakyat, kaum, dan bahasa. Artinya penduduknya banyak. Nah, dalam kitab Wahyu, arti bumi itu juga tanah. Artinya tempat yang nggak ada air, sedikit air. Dengan kata lain, kata tanah atau bumi itu adalah lawan dari kata air. Kalau begitu, dari keterangan simbol di Wahyu 17, kita dapat simpulkan bahwa bumi atau earth atau darat bahasa Indonesianya, itu adalah lawan dari tempat yang banyak air atau tanah yang sepi penduduk. Nah, sekarang pertanyaan, pada waktu sekitar 1798 atau sekitar kejatuhan kepausan, negara mana di dunia ini yang baru berkembang? Penduduknya masih sepi, sedikit sekali. Ada beberapa kemungkinan. Bisa benua Amerika, bisa benua Australia, Eropa tidak mungkin, sebab Eropa sudah banyak penduduknya. Daratan Asia nggak mungkin. Jadi pilihannya mungkin cuman Afrika. Afrika juga penuh penduduknya. Jadi kemungkinan adalah Australia dan Amerika. Nah, dalam hal ini sehubungan dengan nubuatan di mana negeri yang menjadi tempat perlindungan kaum Protestan, bumi yang dimaksud oleh Alkitab tentulah adalah negara Amerika. Dan ada fakta tambahan lain bahwa kesimpulan kita haruslah negeri Amerika. Yaitu dikatakan dalam Wahyu 13 ayat 11 ya. Jadi Wahyu 12 dilanjutkan kan Wahyu 13. Wahyu 13 ayat 11 menjelaskan apa yang akan terjadi dengan bumi ini. Mari kita lihat. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi. Bumi lagi ya. Dan bertanduk dua seperti anak domba dan berbicara seperti seekor naga. Oh, keluar seekor binatang dari bumi. Bumi kalau adalah Amerika berarti seekor binatang. Nah, binatang ini apa? Di pelajaran sebelumnya kita sudah belajar dari kitab Daniel 7. Binatang dalam nubuatan artinya kerajaan, negara ya. Dan kita memang tahu sekarang bahwa negara-negara senang menggunakan lambang binatang ya. Amerika lambangnya eagle, Indonesia Garuda, burung Garuda. Jadi lambang binatang ya, misalnya Rusia bear, beruang. Jadi memang binatang itu lambang negara. Dan dikatakan dari bumi ini, dari tanah kosong ini, yang menyelamatkan Protestan keluar sebuah negara. Dan negara ini punya sifat.
bertanduk dua seperti anak domba. Pertanyaan, domba ini lambang apa ini? Oh, kekristenan, lambang Yesus Kristus. Kalau begitu, Wahyu 13 ayat 11 bilang apa? Oh, saya lihat kok ada sebuah negara muncul dari tanah benua yang kosong dan negaranya kok bersifat Kristen. Oke. Jadi, kita bisa ambil kesimpulan bahwa ya dari tempat sepi muncul sebuah negara bersifat Kristen. Dan kita bisa simpulkan tidak lain, tidak bukan yang paling cocok dengan nubuatkan Alkitab adalah the United States of America. Dan kalau saudara perhatikan, kapan Amerika merdeka? 1776. Oh, persis sekitar tahun kepausan jatuh. Oh, bukan main ya, Alkitab ini meramalkan. Satu jatuh, yang satu bangkit. Estafet. Bukan main Alkitab kita ini ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, Alkitab meramalkan bahwa Protestan akan selamat di Amerika. Bahkan di Amerika mereka akan mendirikan sebuah negara yang bersifat Kristen. Dan ini memang kita tidak bisa sangkal bahwa Amerika adalah sebuah negara yang pendirinya Protestan semuanya. Semuanya. Baik. Jadi kita lihat bahwa ini adalah ya tahun 538 sampai 1798 adalah penganiayaan oleh Roma. Orang Protestan lari ke Amerika dan di Amerika lah orang Kristen mendapatkan masa damai, yaitu kemunculan Amerika Serikat. Jadi saudara sekalian, kekristenan mengalami masa damai, paling damai, sedamai-damainya adalah sejak Amerika berdiri. Agama dilindungi. Kebebasan beragama dilindungi. You mau percaya kitab apapun, diberi kebebasan, dihargai. Itulah sebabnya kekristenan mengalami masa paling damai, paling subur di Amerika Serikat. Dan di tempat Amerika Serikat inilah misionaris dikirim ke seluruh dunia. Jadi memang Tuhan sudah meramalkan ini semua akan terjadi. Dan kalau saudara, seperti saya selalu katakan bahwa bagaimana mengerti kitab Wahyu dengan baik, yaitu mengerti bait suci. Dan kalau saudara lihat ya, perang ini, perang 3 perang tadi, perang terhadap gereja mula-mula itu terjadi kan di Timur Tengah kan, perang melawan Israel, melawan Kristen mula-mula yang dimulai dari Yerusalem kan, Kristen mula-mula. Kemudian karena kekristenan dianiaya, lari ke Eropa kan, karena Injil menyebar ke Eropa duluan. Ya, Paulus yang bawa Injil juga ke Eropa, orang-orang Kristen juga kabur ke Eropa. Dan akhirnya penganiayaan terjadi di Eropa. Setan menggunakan kekuasaan Roma, oke? Tetapi cerita ini kan berakhir setelah Roma jatuh. Orang Kristen lari ke Amerika, lalu setan mengejar ke Amerika. Kalau saudara lihat, ini perang bergeser dari kanan ke kiri kan? Dan kalau saudara lihat, struktur bait suci itu memang dibuatnya begini, ya, dibuat menghadap timur. Jadi dengan kata lain, menghadap timur ya. Jadi saudara sekalian, kalau dalam upacara bait suci, imam besar itu kalau melayani bergerak dari timur ke barat. Oke. Dan tepat sekali ini adalah seperti garis gerak peperangan. Yesus bekerja daerah sini, setan perangi. Yesus bekerja di sini, setan perang. Yesus memindahkan orang Kristen ke sini, perang pindah ke situ. Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan main kalau saya melihat ini semua ya. Iman saya tambah kuat sama Alkitab. Jadi Alkitab bukan buku biasa Bapak Ibu sekalian. Perang terlihat dalam struktur bait suci. Baik, sekarang pelajaran yang terpenting adalah, apa hasil dari perang ini? Apa yang terjadi?
Setelah kekristenan, selamat di Amerika. Setelah Kristen jadi damai. Nggak ada lagi penganiayaan. Apa yang terjadi dari hasil perang ini? Wahyu 12 memberikan nubuatan yang mengejutkan. Oke, kita baca. Wahyu 12 ayat 17 dikatakan, maka marahlah naga itu ya kepada perempuan itu, lalu memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Nah, saudara sekalian, ini super penting ya, saudara perhatikan. Setan dulu kan marah. Loh, kok sekarang marahnya geser? Ya, kalau saudara pernah lihat orang bertengkar ya, wah tadinya marahnya sama istrinya, begitu ada orang yang membela, marahnya sama yang membela. Loh, kok marahnya bergeser? Jadi setan ini marahnya geser. Perhatikan ya, baca baik-baik, hati-hati ini. Wahyu 12:17. Naga itu marah sama perempuan, tapi dia perang sama keturunan perempuan. Oh, kalau begitu perempuan ini atau gereja ini melahirkan banyak cabang, banyak anak, banyak denominasi. Jadi setan ini, udah geser marahnya, berarti nggak marah lagi sama yang lain. Nah, kenapa pertanyaannya dia marah sama perempuan yang keturunan yang lain? Ada sebuah denominasi, ya sebuah kelompok yang jadi sasaran kemarahan setan. Yaitu ciri gereja ini adalah menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Kita lihat tadi di gereja mula-mula perempuan gereja yang suci itu digambarkan sebagai apa? Memakai baju matahari, injak bulan. Itu artinya memiliki sifat, belajar memiliki sifat seperti Yesus Kristus dan selalu menuruti kata-kata Alkitab. Itulah yang buat setan marah. Jadi kalau begitu, di akhir zaman setan marah lagi, marah besar. Kenapa gereja yang gua dulu mau bunuh, sekarang balik lagi setia? Kalau begitu, kita juga bisa ambil kesimpulan, di tengah perjalanan, banyak dari perempuan ini yang jatuh, ya, yang kena hanyut oleh ajaran setan. Mereka ikut terhanyut, tetapi ada satu perempuan yang nggak hanyut, makanya setan marah. Baik, saudara sekalian, nah ini penting sekali bahwa pada akhir zaman setan marah kepada keturunan yang lain. Berarti yang murni mempertahankan kemurnian sebagai gereja hanya sedikit. Kebanyakan gagal menjaga kesuciannya sebagai perawan bagi Yesus Kristus. Kalau begitu, ya, pertanyaan kita adalah apa yang membuat setan bergeser? Kita sudah dapat jawabannya. Karena hanya ada beberapa orang yang masih menjaga kemurniannya. Dan sekarang kita mau bertanya pertanyaan. Kalau begitu, kenapa gereja bisa menjadi mundur? Mengapa setan tidak marah lagi kepada kebanyakan gereja? Hanya marah kepada gereja kecil yang menuruti hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Ini sebabnya. Mari kita, tapi ini tidak eksplisit ya, tidak jelas sekali. Kita harus ambil kesimpulannya. Mengapa target setan berubah? Oke, Wahyu 13 ayat 11 ada jawabannya. Tadi kita sudah baca, aku melihat seekor binatang, sebuah negara lain, keluar dari Amerika Serikat, bertanduk dua seperti bersifat Kristen. Sorry, saya harus silent dulu ya, supaya jangan ada gangguan. Oke. Wah, maaf ya sebentar. Oke, baik saudara sekalian. Nah, apa yang menyebabkan kekristenan ini mundur sehingga setan nggak marah lagi? Dikatakan, ya muncul, ya akan berbicara seperti, dia akan berbicara seperti seekor naga. Ya. Apa artinya naga? Roma.
Ya, naga dalam kitab Wahyu punya dua arti. Arti yang pertama adalah setan. Arti yang kedua adalah Roma kerajaan. Arti yang ketiga, ya tiga arti ya. Arti ketiga adalah Roma kepausan, dari Roma. Jadi kalau begitu, kalau Wahyu 13 bilang, suatu hari kekristenan setelah diselamatkan oleh Amerika, diramalkan, ia akan berbicara seperti seekor naga. Oh, suaranya berubah menjadi kayak Roma. Apa artinya? Kekristenan berubah sifat di Amerika, mereka akan menerima ajaran dan berdamai dengan naga. Apa artinya? Musuh yang dulu mereka takuti, sekarang jadi sahabat. Dengan kata lain, Alkitab meramalkan bahwa Protestan akan berdamai sama kepausan. Protestan dan Katolik akan berujuk. Bila mana kata ini adalah terlalu keras. Tetapi kalau saudara sekarang buka sejarah, hampir tidak perlu iman untuk membuktikan bahwa memang Protestan tidak pernah protes lagi. Mereka rujuk, bahkan mereka menerima bahwa banyak persamaan. Baik, kita lanjut. Mengapa gereja berubah? Di dalam Wahyu 13 ayat 11 dikatakan, dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi, ya, dan bertanduk dua seperti domba, dia berbicara seperti seekor naga. Diselamatkan oleh Amerika Serikat. Dan bila mana saudara belajar sejarah, saudara akan lihat bahwa Amerika sejak kejatuhan kepausan, muncul Amerika Serikat, Amerika terus makin makmur, makin makmur, makmur. Terutama abad ke-20, Amerika paling makmur. Jadi dengan kata lain, mengapa kekristenan menjadi mundur? Kristen tuh jadi enak, nggak ada yang aniaya, nggak ada kesusahan. Ya, mereka punya good life. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup yang nyaman itu adalah sebuah bahaya kekristenan juga ya. Berjaga-jagalah ya. Hidup yang enak memang cita-cita semua orang. Tetapi di dalam kemakmuran ada bahayanya juga. Jadi kenapa gereja makin mundur di Amerika Serikat? Oh, enak banget di Amerika ya. Bebas ya. Mau baca Alkitab boleh, mau nggak boleh. Kalau dulu nggak boleh baca, justru pengen baca. Kalau sekarang nggak dilarang, malah nggak dibaca. Ya, manusia ini aneh ya. Jadi alasan kedua karena makin makmur Amerika ini ya. Oke, Alkitab juga meramalkan ada sebab ketiga. Ya, dikatakan dalam Wahyu 13 ayat 13. Dan ia, gereja ini, akan mengadakan tanda yang dahsyat. Dia menurunkan api dari langit ke bumi di depan semua orang. Artinya apa? Gereja nanti menurut ramalan Alkitab setelah pindah ke Amerika akan mementingkan mujizat dan tanda. Dan ini sudah dinubuatkan dan mereka berusaha menurunkan api dari langit. Apa ini api dari langit? Itu adalah simbol Roh Kudus. Mereka akan mengeksploitasi kata Roh Kudus untuk mencari pengikut sebanyak mungkin. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah kesimpulan saya. Kenapa setan berubah marahnya? Menurut Alkitab, paling sedikit ada 3 alasan ini. 1, berbalik dari prinsip Protestan dan berdamai dan simpatik kepada Roma kepausan. No protes. Yang kedua, kemakmuran hidup membuat orang suam secara kerohanian. Yang ketiga, gereja mulai mementingkan mujizat dan tanda yang ajaib sebagai dasar iman. Orang Kristen ke gereja tanpa Alkitab lagi. Mereka senang mendengar khotbah yang enak-enak. Mereka percaya bahwa kalau ada mujizat, itulah kebenaran. Bukan firman Tuhan lagi yang jadi andalan. Ingat, gereja mula-mula kenapa setan marah? Karena berdiri di atas bulan. Dan kita tahu itu artinya the only standard of faith is their Bible. Sekarang bergeser jadi tanda dan mujizat. Jadi Alkitab memberitahu kepada kita mengapa setan tidak marah lagi. Sebab gereja mengalami kemunduran. Setan senang dengan kemunduran gereja.
Dengan kata lain, setan tidak takut kita ke gereja. Setan tidak takut kita dibaptis. Setan hanya takut kalau kita meniru Yesus Kristus dan berdiri di atas fondasi Alkitab. Itulah kemarahan setan. Mari saudara sekalian, saya rangkumkan pelajaran kita hari ini. Perang di surga. Pelajaran kita Wahyu 12 intinya satu kata, yaitu perang. Perang terjadi di surga, perang turun ke bumi, yaitu perang melawan gereja. Dan hasil dari perang adalah gereja murni menjadi gereja tidak murni. Atau gereja yang tidak berdasarkan Alkitab. Gereja yang tidak berusaha meniru karakter Yesus Kristus. Saudara sekalian, hasil perang ini menyedihkan. Dengan kata lain, kebanyakan orang Kristen kalah dalam perang karena tidak menjaga kemurnian Alkitab. Masih menyandang kata gereja, tetapi setan harus mau perang sama gereja yang lain yang murni menuruti hukum Allah dan iman kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu sekalian, inilah pelajaran penting yang Wahyu 12 mau sampaikan kepada kita, bahwa Alkitab meramalkan dia akan terus serang gereja dan banyak dari gereja ini yang akan jatuh. Tetapi pada akhir zaman akan ada gereja yang berusaha menjaga kemurnian firman Tuhan dan mengikuti Yesus Kristus. Dengan gambar yang mudah ya. Wahyu 12 memberi potret perempuan yang suci. Wahyu nanti kita belajar 13 sampai 17 menggambarkan perempuan yang genit. Yang kiri adalah gereja yang suci. Yang kanan gereja yang genit. Yang sudah mulai ikut standar dunia. Nah, Bapak Ibu sekalian, setan marah hanya kepada potret yang kiri. Setan tidak marah kepada yang kanan. Itulah pelajaran kita hari ini. Sebagai penutup, saya mau membuat sebuah renungan buat kita semua. Ini ada sebuah perang. Saudara ada di mana? Di peperangan besar ini. Ya, enggak. Kalau ada perang, semua orang terlibat. Kita harus milih. Enggak ada yang netral. Yang netral mati juga. Mau ikut kanan, ikut kiri. Cuman itu aja. Enggak ada netral di tempat perang ya. Baik. Saya ingin menceritakan sebuah kata Wahyu 9 ayat 9 ya, bahwa semua orang yang percaya dan menjaga kemurniannya akan diundang oleh Yesus ke pesta. Mari kita baca. Wahyu 19 ayat 9 dikatakan, lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini benar, perkataan dari Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa artinya? Kedatangan Yesus itu dilambangkan seperti perjamuan kawin Yesus. Orang yang dihormati Yesus akan diundang. Yang tidak dia kenal, yang tidak dia hormati, tidak akan diundang. Dengan kata lain, hanya orang yang suci. Orang yang menjaga kesuciannya lah yang akan diundang oleh Yesus pada hari kedatangannya. Nah, saya ingin menceritakan sebuah pengalaman menarik di Bandung. Suatu hari di Bandung ada sebuah pesta besar ya. Pesta besar ini ya masih kerabat saya juga. Oh, pestanya benar-benar mewah. Ya, saya merasa wah, terhormat juga diundang oleh kerabat ini. Pestanya di hotel yang paling mahal di Bandung. Undangannya banyak sekali. Dan waktu saya hadir, wah, pestanya luar biasa. Pakai wedding organizer yang paling bagus di Bandung. Acaranya benar-benar meriah, pengantin prianya ganteng sekali, perempuannya cantik sekali, yang satu lulusan Amerika, yang satu entah lulusan mana, semua orang berpendidikan. Lalu mereka menikah, wah, seperti cerita dongeng di Eropa ya, seperti Cinderella. Mereka menikah bagus sekali. Nah, saya senang sekali sebab ini masih ada hubungan kerabat sama saya. Tetapi 1 bulan kemudian saya dapat kabar
ada saudara yang ngomong sama saya, Bu Guan, tahu nggak pesta yang besar kemarin, ingat, bagus banget kan? Iya, pengantinnya udah cerai. Saya bilang, yang benar. Masa baru 1 bulan udah cerai? Iya. Lah kenapa? Apa masalahnya? Kok sebulan? Ya setahun ya mending lah. Ini sebulan kok. Gini katanya ceritanya. Ini perempuan waktu menikah sudah hamil duluan. Udah ada isinya. Jadi waktu diketahui oleh pria ini bahwa, calon istri saya tidak murni lagi. Ya cerai langsung. Langsung saya cuma bisa bilang, pantes. Nah, saudara sekalian, dalam perkawinan timur, kemurnian, kesucian adalah sebuah syarat untuk pernikahan. Ya, walaupun pria-pria yang brengsek juga biasanya mau cari wanita yang baik-baik ya. Ini pria-pria kurang jujur ya, kurang fair ya. Pria nggak benar juga maunya perempuan yang baik-baik. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dari pelajaran pesta ini saya jadi ingat, ambil buat ilustrasi, bahwa hanya yang menjaga kesucian mereka lah yang bisa diterima di dalam pernikahan ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu kita hidup di akhir zaman. Tidak lama Yesus akan datang. Jangan bermegah bahwa kita ini anggota gereja. Jangan. Alkitab memberi peringatan kepada kita. Banyak orang yang akan berseru, Tuhan, Tuhan. Tetapi Tuhan bilang, saya tidak kenal kamu. Itu sebabnya pelajaran Wahyu 12 ini mengajak kita untuk ingat kembali kepada Yesus Kristus, kembali kepada firman-Nya, kembali menjadi Protestan yang sejati. Ikuti apa kata Alkitab, protes apa yang bukan kata Alkitab atau hanya tradisi gereja atau tradisi manusia. Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah pelajaran kita hari ini. Saya sampaikan dalam nama Yesus Kristus, semoga ini menjadi sebuah pengingat besar buat kita bahwa Alkitab telah meramalkan nasib gereja pada akhir zaman. Dan pilihannya saya serahkan kepada saudara sekalian. Nasib ada di tangan kita, pilihan ada di tangan kita. Semoga Tuhan menolong kita untuk membuat keputusan besar dan keputusan berani untuk hidup kita. Tuhan memberkati. Terima kasih. Mari kita tunduk kepala untuk berdoa sebelum kita masuk dalam tanya jawab. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur untuk kitab yang ajaib yaitu Alkitab. Ajari kami ya Tuhan untuk lebih iman percaya bahwa ini adalah buku dari Tuhan. Ini adalah buku yang meramalkan akan kemunculan gereja, kejatuhannya, dan Tuhan memberi peringatan pelajaran kepada kami kenapa jatuh. Biarlah Tuhan ajari kami untuk menjaga kemurnian iman kami. Ajari kami untuk hidup suci, hidup berdasarkan firman Tuhan, dan selalu meniru sifat Yesus Kristus. Tolonglah kami ya Tuhan, berkati Pergi, berkati sahabat semua yang mengikuti Zoom ini. Biarlah semua orang yang merindukan firman Tuhan akan mengalami transformasi besar dalam hidup mereka. Engkau berjanji, semua yang mengetuk akan dibukakan, semua yang mencari akan dapat. Tuhan, kami memohon kemurahan-Mu. Berilah kami kekuatan untuk berubah. Jagalah kami suci sampai boleh bertemu Yesus dalam kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, kami mohon juga penyertaan-Mu dalam diskusi tanya jawab berikutnya. Kami berdoa dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih banyak Pak Yobuguan. Kita tadi sudah mendengarkan pembuktian sejarah lagi melalui Alkitab. Ya, sangat menarik sekali. Dan tadi yang seperti sudah disebutkan oleh Pak Buguan, waktu berikutnya atau ruang berikutnya kami berikan tanya jawab. Saya akan memberikan kesempatan 3 pertanyaan pertama. Bagi siapa yang ingin bertanya, tolong dinyalakan mikrofonnya atau memberikan tanda, kita di sini ada emoticon ya. Jadi bisa kasih thumbs up, jempol, saya lihat kalau sudah. Atau kalau yang berada di EHM,
silakan memberikan pertanyaannya melalui koordinator EHM, nanti akan diberikan kepada kami. Sekali lagi, saya juga menyampaikan selamat datang dan selamat bergabung kepada saudara-saudara Perki, sahabat-sahabat Kristus yang baru saja tadi bergabung di tengah-tengah pelajaran ya. Baik, pertanyaan berikutnya saya berikan kepada Kak Hotma. Silakan Kak Hotma untuk bertanya. Baik, sebenarnya saya tidak bertanya. Saya cuma mau mengatakan sebelumnya saya tidak mengerti, tetapi sekarang dengan penerangan Bapak yang secara penuh cinta ya, artinya lemah lembut, sehingga saya mengerti. Saya di sini mengucapkan terima kasih banyak sekali Pak atas berkat ya, penerangan yang diberikan kepada khususnya kita semua. Dan saya akan menantikan untuk pertemuan berikutnya. Dan pada kesempatan ini juga saya terima kasih buat teman-teman semuanya dan terima kasih buat Lika dan semua. Dan izinkan saya untuk mengundurkan diri karena saya ada kebaktian berikutnya. Baik, baik Kak Terima Hotma. kasih. Terima kasih atas Tuhan. kehadirannya. Iya. Ini saya juga ingin menyampaikan salam ini Pak Bubuan dari sahabat-sahabat kita yang berada di Ebenezer Ministry Channel, yaitu Ibu Deborah, Bapak Walter Gerungan, Ibu Mika Gerungan Sampul, Risma Nababan, menyampaikan terima kasih atas pelajaran yang diberikan yang menguatkan kita semua. Tuhan memberkati kita melalui pelajaran pada saat ini. Tadi seperti yang juga Kak Hotma katakan, pelajaran ini malah jadi tambah lebih jelas lagi ya. Saya juga pribadi akhirnya tambah lebih jelas lagi. Sangat mendalam sekali penjelasannya mengenai naga dan perempuan dan bumi juga ya. Simbol-simbol atau lambang-lambang yang mewakili di dalam buku Wahyu 12. Mungkin ada pertanyaan berikutnya. Saya yakin bagi kita semua ini juga merupakan satu pelajaran hal yang baru lagi, ya pembuktian sejarah yang baru lagi. Terima kasih sudah mendapatkan ilmu yang lebih baru lagi. Dan juga ada, saya lihat di sini di kolom chat, ya kalau sudah selesai mohon diberikan rekamannya, kami akan berikan rekamannya ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, boleh tanya. Iya, Tante Meti, silakan. Tadi Pak Buguan bilang, karena saya catat juga, tahun 538 itu, lupa lagi Pak, itu apa waktu, karena 1798 itu waktu kebangkitan negara Amerika ya. Yang tahun 538. 538 adalah puncak kekuasaan Roma Kepausan. Oh, puncak kekuasaan. Ya. Ya. Nah, kenapa disebut puncak kekuasaannya? Karena 3 negara Eropa itu rajanya dipecat, diturunkan oleh Paus. Jadi Eropa dalam kekuasaan penuh dari Roma Kepausan. 538. 538. Ya. Itu bukan dari tahun 300 sekian itu waktu Prince Konstantin merubah jadi apa itu harus menyembah hari Minggu itu kan sejak tahun 300 sekian. Jadi Roma itu Konstantin tahun 300-an itu bertobat jadi orang Kristen dan dia menggabungkan ajaran Roma sama ajaran Kristen itu tahun 300-an. Tapi kita tahu bahwa Roma itu bangkrut tahun 400-an kan, 400 lebih. Ya. Dan sebelum Roma bangkrut, kekuasaannya dikasih ke pendeta kota Roma. Bishop kota Roma. Yang hari ini kita sebut Paus. Bahasa aslinya Papa. Jadi kekuasaan negara dikasih ke Papa. Nah, Papa inilah yang disebut Pope. Papa inilah yang disebut kepausan. Pope. Terima kasih. Ya, tapi sebelum itu tahun 300-an itu orang-orang menyembah hari Sabat sebenarnya Pak ya.
Sebelum tahun 300 ya. Ya, Berbakti pada hari Sabat. bakti hari Sabat. Ya, Oh ya, makasih Pak. makasih. Terima kasih Ibu Meti. Saya lihat Ya. Om Dahlan sudah menyalakan mikrofonnya. Silakan Om Dahlan kalau ada pertanyaan. Iya, ini kita lihat pemerintahan Amerika sekarang sudah mulai mengadakan kebangkitan kerohanian. Ya, sudah di mana-mana sebelum ada pertemuan mereka menyanyi. Jadi mau kembali lagi kepada Tuhan yang dulu tidak diutamakan mengenai keagamaan, tapi sekarang Trump ini dengan kawan-kawannya mulai mengadakan kebangkitan kerohanian. Kira-kira arah kemana ini? Apakah ini hanya sebentar saja atau bagaimana pendapat Bapak Guan di sini? Baik. Terima kasih Pak Manurung. Pertanyaan yang bagus. Memang sekarang seperti ada kebangkitan keagamaan ya. Orang rajin sekali beragama, bahkan berteriak-teriak ya, emosional sekali. Nah, menurut kitab Wahyu 13 ayat 13 ya. Saya gampang ingat karena 13 ya. Kalau di Indonesia bilang angka sial itu ya. Jadi 13 ini meramalkan bahwa akan ada kebangunan rohani tanda petik palsu. Palsu. Nah, kita perlu tekankan kata palsu. Sebab manusia ini mudah sekali tertipu. Tapi Alkitab kasih ingat sama kita bahwa akan ada kebangunan rohani palsu, di mana yang dipentingkan adalah mujizat, semangat, emosi, spirit. Bukan kebangunan rohani seperti zaman para rasul. Apa bedanya kebangunan rohani pada zaman rasul? Orang kalau bertobat, dia benar-benar menyesali kesalahannya. Karakternya pengen berubah. Tobat, ya tobat itu artinya balik. Tetapi sekarang orang yang disebut tobat itu ya sama aja kelakuannya, cuman menyebut nama Yesusnya keras. Nah, menyebut nama Yesus keras itu bukan tanda tobat ya, memang keras aja. Tobat itu artinya berubah sifatnya. Hidupnya berubah. Hidup lama ditinggalkan, mulai hidup baru. Pendapat lama ditinggalkan, pendapat yang baru. Jadi padahal memang betul akan di Amerika terlihat ada kebangunan rohani dan bahkan menyebar ke seluruh dunia. Dan yang paling jelas memang gerakan yang mementingkan Roh Kudus. Gerakan ini itu menyebar ke seluruh dunia di mana-mana. Tapi kalau membaca Wahyu 13:13, kita boleh sebut kebangunan seperti ini adalah kebangunan rohani palsu. Ya, palsu. Jadi hati-hatilah. Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita belajar ya, kebangunan rohani sejati itu apa, kebangunan rohani palsu itu apa. Jadi padahal jawaban saya adalah itu kebangunan apa, hati-hati karena tidak semua kebangunan rohani itu asli ya. Yang rame, yang heboh itu biasanya yang show palsu ya. Show itu pasti palsu lah, pamer-pamer sih soalnya. Ya, ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Manurung. Baik, terima kasih. Semoga sudah menjawab ya. Apakah Ya. masih ada pertanyaan? Saya lihat tidak ada yang menyalakan mikrofonnya. Baik, saya ingin memberikan informasi juga sebagai berikut. Rekaman ini bisa Anda lihat atau bisa Anda dapatkan di YouTube, saluran YouTube dari Perki Düsseldorf, atau di YouTube Pendoa Eropa, atau melalui live streaming Facebook Ebenezer Ministry Channel. Jadi bisa saling menghubungi administrator masing-masing untuk mendapatkan rekaman ini, ya. Nanti akan diberikan pelajaran kitab Wahyu dari 1 sampai Wahyu ke-12 saat ini. Baiklah. Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada,
Saya atas nama Perki Düsseldorf menyampaikan terima kasih atas kehadiran kita semua saat ini melalui Zoom ataupun melalui Facebook Ebenezer Ministry Channel atau bahkan nanti yang akan melihat rekaman ini. Kita akan berjumpa kembali 1 bulan berikutnya atau di akhir bulan Maret. Nanti informasi tanggal tepatnya kami akan berikan kepada setiap administrator masing-masing. Baik, saya mengundang Pak Yobuguan untuk menutup webinar kita ini dengan doa. Silakan Baik. Pak Yobuguan. Ya, mari sekali lagi kita tunduk kepala untuk berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pelajaran pada sore ini. Kami bersyukur bahwa kami punya Allah yang ajaib yang memberikan kami kitab ini supaya menjadi penuntun di dunia yang gelap ini, di banyak tipu muslihat, kebangunan rohani palsu. Ya Tuhan, kami tahu bahwa gereja diramalkan akan mundur. Gereja akan meninggalkan perubahan karakter menyerupai Kristus. Gereja akan meninggalkan kemurnian ajaran firman Tuhan, akan meninggalkan 10 hukum yang murni. Ajari kami ya Tuhan untuk berani kembali bertobat, meniru karakter Yesus Kristus, dan ajari kami ya Tuhan untuk kembali berani mengikuti firman-Mu yang murni. Bantu kami ya Tuhan supaya kami boleh selamat. Dijauhkan kami dari segala penipuan. Berikan kami kerajinan untuk selalu menyelidiki Alkitab. Untuk memeriksa mana yang benar, mana yang salah. Diberkati semua pendengar. Tolong yang sakit, yang lemah, Tuhan kuatkan. Tuhan kami serahkan Perki dan segala pelayanannya dalam lindungan Tuhan. Dan biarlah kami pertemukan kami juga pada bulan yang mendatang. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk Tuhan yang baik, untuk Alkitab yang mulia. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pak Yobuguan. Dan sekali lagi terima Sama-sama. kasih atas kehadiran kita semua. Selamat belajar dan selamat memperdalami Alkitab lebih dalam lagi. Tuhan memberkati kita semua. Silakan bagi yang ingin bertegur sapa dengan